Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia pada masa praaksara. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian masa praaksara dan juga periodisasi masa praaksara. Seperti apa? Akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semangat. Oke. Pertama adalah pengertian masa praaksara. Praaksara atau sering disebut prasejarah. Nah, ini ya biasanya kalau kita menyebutnya itu orang-orang itu menyebutnya sebagai zaman prasejarah. Namun, kebanyakan sejarawan atau para peneliti itu lebih sering menggunakan istilah praaksara. Kenapa kok praaksara? Di sini ada asal katanya ya. Pra itu sebelum dan aksara itu adalah tulisan. Jadi praaksara itu adalah masa sebelum mengenal tulisan itu. Tapi kalau kita pecah kata prasejarah, pra itu sebelum, sejarah itu peristiwa masa lalu manusia gitu ya. Jadi kok kayak kurang tepat dia penggunaannya ya. Jadi kita lebih baik menggunakan istilah kata praaksara, zaman dimana sebelum mengenal tulisan, atau biasa juga disebut dengan zaman nirleka. Nir itu tidak ada dan leka adalah tulisan. Jadi zaman ketika belum ada tulisan. Nah, ini pengertian dari masa praaksara. Jadi sudah tahu ya kenapa kok disebut sebagai masa praaksara. Kemudian teori terbentuknya bumi. Jadi sebelum kita lebih lanjut ke pembagian masa, ini kita akan belajar tentang teori terbentuknya bumi. Sebenarnya ada banyak sekali teori-teori terbentuknya bumi ya. Nah, salah satu teori yang terkenal adalah teori Big Bang ini. Teori Big Bang yang isinya adalah ini ya. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian besar terkumpul di pusat membentuk cakram raksasa. Lalu gumpulan kabut raksasa itu meledak sehingga terbentuk galaksi. Ini adalah ilustrasinya, gambarnya seperti ini. Jadi kayak ada kabut raksasa dan kabutnya itu berputar-putar terus. Nah, ketika ada putar-putar itu, bagian-bagian kecil itu terlempar keluar gitu ya. Kemudian yang bagian besar tadi itu mengeras lalu meledak dan terbentuklah suatu galaksi. Ini teori Big Bang. Lalu pembagian masa praaksara ini ada dua, berdasarkan geologi atau ilmu pembentukan bumi dan juga berdasarkan arkeologi atau benda-benda peninggalannya. Nah, seperti apa ini pembagiannya ini? Kalau berdasarkan geologi ada zaman arkeokum, paleozoikum, mesozoikum, dan neozoikum. Kalau arkeologi ada paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum, dan zaman logam. Oke, kita langsung saja ke berdasarkan geologi nih ya. Nah, pembagian masa praaksara berdasarkan geologi yang pertama adalah zaman arkeokum. Zaman arkeokum ini kurang lebih 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, zaman arkeokum atau arkeozoikum boleh atau azoikum juga boleh ya. Ini merupakan awal pembentukan kerak bumi dan protokontinen serta perisai benua. Nah, pada masa ini hidrogen mulai terbentuk, atmosfer bumi juga mulai terbentuk. Masa ini bumi belum stabil, suhu bumi masih panas dan belum ada kehidupan. Nah, ini karena awal-awal sekali terbentuknya bumi, jadi keadaan suhu bumi ini masih panas gitu ya. Walaupun nanti di akhir-akhir masa ini sudah mulai ada air dan sudah mulai ada oksigen. Nanti kita sebagai transisi ke masa selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum, kurang lebih 2,5 miliar sampai 240 juta tahun yang lalu. Merupakan kehidupan awal atau disebut dengan zaman primer. Di sini mulai berkembang hidrosfer dan atmosfer walaupun keadaan bumi belum stabil. Sudah ada air dan muncul mikroorganisme bersel tunggal. Di masa ini mulai muncul hewan invertebrata seperti ubur-ubur, cacing koral, kemudian mulai muncul ikan, amfibi, dan reptil.
Nah, kenapa kok disebut sebagai zaman primer? Karena ini zaman kehidupan pertama di bumi. Jadi pada masa ini mulai muncul kehidupan pertama kalinya di bumi, kayak mikroorganisme bersel tunggal seperti ganggang. Seperti ini. Itu ya. Ini. Oh iya, ini ada gambar capung di sini karena di masa ini juga mulai muncul capung ya, serangga capung, nyamuk itu juga sudah mulai muncul di masa ini. Kemudian yang ketiga, zaman Mesozoikum kurang lebih 65 juta tahun yang lalu. Kehidupan mengalami perkembangan pesat, disebut juga sebagai zaman sekunder. Aktivitas tektonik, iklim dan evolusi benua dan evolusi mulai banyak. Kemudian benua menyatu, muncul binatang raksasa atau dinosaurus. Di akhir masa ini mulai muncul burung dan mamalia sederhana. Jadi di sini kenapa kok disebut zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua? Karena di sini mulai munculnya jenis binatang baru berupa dinosaurus ya. Kalau tadi kan ini ya, ada reptil di zaman sebelumnya. Reptil itu di masa ini mulai membesar, terbentuklah dinosaurus menjadi dinosaurus. Nah, di akhir masa ini juga mulai muncul burung dan mamalia sederhana nanti akan menjadi peralihan ke masa selanjutnya. Jadi masa Mesozoikum ini disebut juga sebagai masanya dinosaurus atau Jurassic World pada masa ini. Kemudian ada zaman Neozoikum kurang lebih 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Di sini dibagi menjadi dua, zaman tersier dan juga zaman sekunder. Zaman tersier itu mulai muncul primata dan burung. Kemudian sering terjadi kepunahan karena perubahan iklim yang ekstrim. Ini zaman es itu di zaman Neozoikum ini zaman es. Kemudian zaman sekunder ini mulai muncul manusia purba. Nah, di sini ya. Jadi manusia purba ini mulai muncul di zaman Neozoikum ini. Tuh. Nah, itu tadi pembagian masa berdasarkan geologi atau ilmu terbentuknya bumi. Kemudian kalau berdasarkan arkeologi atau benda-benda peninggalan ini ada yang pertama zaman Paleolitikum atau disebut sebagai zaman batu tua. Nah, di sini manusia tinggal secara nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tuh, kemudian mulai food gathering. Food gathering itu mengumpulkan makanan dan berburu dan mengumpulkan makanan di masa ini. Kemudian alat yang digunakan masih kasar dan sederhana. Makanya di sini juga ada istilah kebudayaan Pacitan atau kebudayaan membuat alat-alat dari batu dan juga kebudayaan Ngandong membuat alat-alat dari tulang. Kemudian manusia pendukungnya adalah Homo erectus dan juga Homo wajakensis. Ini contohnya, alatnya ini masih sangat sederhana dan sangat kasar. Contohnya di sini ada gambarnya ya. Ini zaman batu tua, masih berpindah-pindah, berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah zaman Mesolitikum atau disebut sebagai zaman batu menengah. Di sini ada kegiatan berburu tingkat lanjut. Kenapa kok dikatakan sebagai berburu tingkat lanjut? Karena di sini masyarakat manusia purba ini sudah mulai membawa pulang hasil buruannya dan mulai mengolahnya di sini ya. Kalau tadi kan belum diolah, tapi di sini sudah mulai diolah bahan buruannya. Kemudian semi menetap. Kemudian alat yang digunakan sudah mulai halus. Ada istilah abyssosauros dan juga rock shelter. Abyssosauros itu adalah gua-gua di daerah pedalaman. Kemudian kalau rock shelter ini gua-gua di daerah tepi pantai gitu ya. Karena memang sifatnya saling berpindah-pindah, kadang berada di tepi pantai, kadang di pedalaman seperti itu, sering berpindah-pindah di sini. Kemudian ada Keukenmodinger. Keukenmodinger itu adalah sampah dapur gitu ya. Sampah dapur itu berupa sampah kerang ini. Jadi kerang-kerang yang mereka makan, yang mereka kumpulkan, yang mereka makan, mereka buang biasanya di dekat dengan guanya ya, di belakang gua biasanya. Mereka membuangnya di situ terus, tiap hari dibuang terus, sehingga lama kelamaan
sampah itu akan menggunung. Tuh, menggunung dan menjadi banyak sekali. Makanya disebut sebagai Kyokan atau kumpulan sampah dapur. Kemudian juga mulai ada lukisan tangan di goa-goa. Di sini juga ada kebudayaan Bakson Hwabin. Itu kebudayaan di daerah sana, daerah Bakson Hwabin, kayak ada alat membuat ini ya, alat-alat serpi, alat-alat dari tulang atau bone kultur, flake kultur, dan juga pebble kultur. Tuh. Kemudian di sini juga sudah mengenal penguburan mayat. Ini zaman Mesolitikum. Kemudian selanjutnya adalah zaman Neolitikum atau disebut sebagai batu muda atau zaman batu baru. Di sini masyarakat mulai mengenal food producing atau mulai mengolah makanan ini ya. Jadi di sini masyarakat mulai mengenal namanya bercocok tanam di sini di zaman batu muda ini. Kemudian karena bercocok tanam, maka masyarakatnya hidupnya menetap atau sendentai. Jadi mereka sudah mulai menetap di suatu tempat. Kemudian alat-alat yang digunakan sudah mulai halus. Di sini ada kebudayaan kapak persegi, kapak lonjong, dan kapak batu. Ini di gambarnya, di gambar sebelah itu ada gambar kapak persegi dan kapak lonjong yang mereka gunakan untuk bercocok tanam. Kemudian juga sudah mulai membuat alat-alat dari gerabah, kemudian mulai membuat perhiasan dan mulai menggunakan pakaian di masa Neolitikum ini. Jadi sudah mulai agak maju gitu ya, karena mereka sudah mulai berhias dengan perhiasan. Selanjutnya ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai zaman batu besar? Karena kebudayaan di sini mereka sudah mulai membuat alat-alat atau benda-benda yang terbuat dari batu yang ukurannya sangat besar-besar gitu. Di sini juga sudah mulai mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme ya. Animisme itu adalah ini ya, menyembah nenek, arwah roh nenek moyang. Kemudian kalau dinamisme itu menyembah ini benda-benda, kalau totemisme ini terhadap hewan-hewan gitu. Kemudian ada benda-benda peninggalannya, antara lain adalah punden berunda. Kalau punden berunda itu kayak ini ya, ini kayak bangunan kayak candi yang bentuknya berunda-unda, biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan atau menyembah arwah roh nenek moyang. Kayak contohnya itu kayak ini ya, kalau kalian ke Candi Ceto, nah bentuknya tuh kayak ini, Candi Ceto itu berunda-unda. Kalau di Candi Ceto itu ada kayak candi monyet nih ya di belakang. Nah, seperti itu, hampir kayak seperti itu bentuk punden berunda. Nah, kemudian ada arca atau patung-patung, ada menhir. Menhir itu kayak tugu batu besar ini. Menhir di situ gambarnya, contohnya. Kemudian ada dolmen, itu ada meja batu besar sebagai tempat persembahan. Kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti kubur batu. Waruga itu juga sama, kubur dari batu. Nah, sarkofagus dan waruga. Nih yang jadi benda-benda itu ukurannya sangat besar, terbuat dari batu. Nih, di sini juga sudah mulai tinggal menetap di masyarakat. Selanjutnya, ini adalah selanjutnya adalah zaman logam. Jadi kalau tadi itu zaman batu semua, sekarang ke zaman logam. Nah, sebenarnya kalau di dunia ini ya, zaman logam itu ada 3 zaman logam, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan juga zaman besi. Tapi khusus di Indonesia itu hanya ada 2 zaman aja, yaitu zaman perunggu dan juga zaman besi saja. Nih. Nah, pada masa perundagian atau masa zaman logam ini, masyarakat itu sudah mulai mengenal pembagian kerja. Kemudian mereka juga sudah mulai mengenal teknik pembuatan logam. Ada 2 teknik, yaitu teknik Ecir Perdu dan juga bivalve. Nah, kalau Ecir Perdu ini adalah teknik cetak lilin. Jadi masyarakat itu membuat ini ya, cetakan. Awalnya itu membuat cetakan dari lilin. Cetakannya itu dari lilin. Jadi membentuk
bentuk misalnya mau membuat patung ya, patungnya itu dibuat dari lilin itu, semacam lilin dibuat dari ini lilin itu, kemudian di sampingnya nanti akan dibuat kayak cetakannya, lalu baru diisi logam itu. Jadi nanti lilinnya meleleh membentuk logamnya itu, membentuk patungnya itu. Kalau build valve itu teknik setangkup, jadi ditangkupkan gini tekniknya. Kalau yang chirp valve itu cetak lilin, membuat bendanya dulu dari lilin, dibentuk dulu, kayak misalnya membuat patung ya, patungnya dari lilin dulu, nanti baru diisi dengan logam panas, lilinnya meleleh, terbentuklah patungnya itu. Kemudian ada kapak corong, nekara, dan moko, itu dari perunggu. Kemudian ada mata tombak dari besi. Perunggu, nekara dan korong itu, moko itu ini ya. Ini ada contoh nekara dan moko, gambarnya seperti itu. Biasanya kalau nekara dan moko ini digunakan sebagai upacara untuk memanggil hujan, bisa sebagai alat-alat untuk ibadah juga bisa, kemudian sebagai ini mas kawin untuk pernikahan juga bisa nih. Oke, mungkin ini ya, cukup sekian hari ini materinya udah selesai, pertemuan pertama di masa praaksara. Untuk selanjutnya kan kita sambung di part selanjutnya. Dan jika ada yang bertanya, silahkan bertanya satu pertanyaan saja di kolom komentar. Jadi masing-masing anak silahkan membuat satu pertanyaan di kolom komentar ini. Tuh, minimal satu pertanyaan ya. Silahkan. Pertanyaannya bebas, yang penting mengenai zaman praaksara. Karena kan masih banyak sekali yang perlu dipertanyakan, dan masih mungkin saya menyampaikan terlalu cepat maupun terlalu berbolak-balik. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.